Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Karma Valentika dengan NIM 2102102040075. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat konsep dasar IPS. Secara sederhana, IPS ini diartikan sebagai bidang studi yang dipelajari oleh peserta didik di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Bidang-bidang studi ini meliputi seperti sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi, antropologi, dan psikologi. Tujuan dari ilmu pengetahuan sosial ini adalah meningkatkan kewarganegaraan kepada siswa tersebut. Ilmu pengetahuan sosial merupakan program pendidikan yang mempersoalkan tentang manusia dengan lingkungannya. Hal ini membuat siswa lebih mudah melihat, mengenali, memahami tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan lingkungannya. Ilmu pengetahuan sosial memiliki tujuan yang utama bahwa siswa bukan dijadikan menjadi ahli-ahli ilmu sosial, namun membentuk sikap hidup seperti yang diharapkan bagi proses pembangunan saat ini dan masa mendatang, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan negara. Pada hakikatnya, IPS merupakan perpaduan pengetahuan sosial. Misalnya, pada tingkat sekolah dasar atau SD, perpaduannya adalah sejarah dan geografi. Pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, perpaduannya adalah sejarah, geografi, ekonomi, atau koperasi. Pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA, perpaduannya adalah sejarah, geografi, ekonomi, koperasi, antropologi, dan sosiologi. Namun, di tingkat perguruan tinggi, IPS dikenal dengan studi sosial, di mana IPS dan studi sosial merupakan perpaduan berbagai keilmuan ilmu-ilmu sosial. Jadi, IPS merupakan penyederhanaan dan penyaringan terhadap IIS atau ilmu-ilmu sosial yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi tersebut. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan ilmu-ilmu sosial atau IIS sangatlah berbeda. Kedua hal itu memiliki perbedaan mendasar. Namun, di dalam IPS dan IIS tidak akan pernah bisa dipisahkan karena keduanya saling berhubungan satu dengan lainnya. IIS dan IPS memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama sebagai bahan studi untuk pembelajaran program pendidikan. Bentuk pembelajaran IPS ini berupa konsep-konsep dan kenyataan yang berupa fakta di lingkungan yang dapat dipahami dan dipecahkan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Contohnya seperti penebangan hutan. Maka akan terjadilah kerusakan alam. Tapi tidak hanya pada kerusakan geografi saja, tetapi yang lainnya juga menjadi tidak stabil dan tidak seimbang, baik secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Pelajaran IPS bukan bertujuan untuk memenuhi ingatan peserta didik dengan berbagai fakta dan materi yang dihafalkannya, melainkan untuk membina mental siswa agar mereka sadar akan tanggung jawab pada dirinya sendiri dan kewajiban kepada masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, siswa diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir tinggi, namun siswa juga harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab pada dirinya sendiri dan lingkungannya. Melalui upaya ini, pembelajaran IPS akan melatih keterampilan siswa dengan baik. Nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran IPS. Berdasarkan nilai-nilai sosial berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Faktor keluarga, masyarakat, pribadi, atau tingkah laku guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. Dengan ini, diharapkan sumber daya manusia Indonesia memiliki pengetahuan, keterampilan, kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam bidang pengetahuan sosial dikenal beberapa istilah, yaitu yang pertama ada social science atau ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang hanya mempelajari satu kajian saja. Contohnya seperti hanya mempelajari sejarah saja atau hanya mempelajari geografi saja.
Yang kedua adalah studi sosial atau social studies. Studi sosial merupakan suatu kajian tentang gejala dan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Studi sosial bersifat lebih mendasar karena dapat disajikan di tingkat lebih rendah seperti sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Pendekatan studi sosial bersifat interdisipliner atau bersifat multidisipliner atau dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS merupakan integrasi berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, ekonomi, psikologi, antropologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holanda Evita Naya dengan NIM 21021020460. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsep dasar. Ruang lingkup IPS tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Sebagai contoh, secara langsung kita mengamati, mempelajari, bahkan mengalami aspek kehidupan sosial yang tidak terlepas dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat ini menjadi sumber materi IPS. Sebagai program pendidikan IPS yang layak, harus mampu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ketiga aspek yang dikaji tersebut merupakan karakteristik IPS sendiri. Adapun ciri-ciri yang dapat di dalamnya memuat rincian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial dekat, keterampilan berpikir khususnya tentang menyelidiki sesuatu, serta pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan alam. Yang kedua, program studi IPS akan mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. Yang ketiga, susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewargaan, negara, fungsional, humanitis, sampai yang struktural. 4. Evaluasinya tidak hanya akan mencangkup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomo saja, tetapi juga mencoba mengembangkan apa yang disebut pengembangan tingkat demokratik dan pengembangan atau kecerdasan masyarakat. 5. Unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya akan melengkapi program pembelajaran IPS. Demikian pula unsur-unsur sains, teknologi, matematika, dan agama akan ikut memperkaya bahan pembelajarannya. Karakteristik lainnya yang juga merupakan ciri mandiri pembelajaran IPS yakni digunakannya pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran baik di sekolah dasar maupun lanjutan. Beberapa prinsip seperti yang dikemukakan oleh Bukhari Alma dan Harlas Gunawan pada tahun 1987 yang menyatakan prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keperluan konsep yang akan diajarkan harus konsep yang diperlukan oleh peserta didik dalam memahami dunia sekitarnya. Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang berbeda memerlukan konsep yang berlainan pula. Yang kedua, ketepatan. Perumusan yang akan diajarkan harus tepat sehingga tidak memberi peluang bagi penafsiran yang salah atau salah konsep. Yang ketiga, mudah dipelajari. Konsep yang diperoleh harus dapat disajikan dengan mudah. Fakta dan contohnya harus terdapat di lingkungan hidup peserta didik serta sudah dikenal oleh para peserta didik tersebut. 4. Kegunaan. Konsep yang akan diajarkan hendaknya benar-benar berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia pada umumnya, serta masyarakat lingkungan di mana ia hidup bersama dalam keluarga serta masyarakat terdekat pada khususnya. Evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan sebaiknya dilakukan terus-menerus. Sesuai dengan keterlaksanaan proses pembelajarannya, evaluasi semacam ini merupakan barometer atau pengecekan apakah proses yang berlangsung itu dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, apakah target yang telah ditetapkan atau kompetensi yang telah ditetapkan sudah dapat dicapai. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, perkenalkan, nama saya Cindy Putri Susanti dengan NIM 2102010204063. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup konsep dasar IPS. Menurut Tasrif 2008-24, ruang lingkup IPS dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, ditinjau dari ruang lingkup hubungan, mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik. Yang kedua, ditinjau dari segi kelompoknya, adalah dapat berupa keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, ditinjau dari tingkatannya, meliputi tingkat lokal, regional, dan global. Yang keempat, ditinjau dari lingkup interaksi, dapat berupa kebudayaan, politik, dan ekonomi. Kemudian, berdasarkan Permendiknas 2006 tentang standar isi, menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu keberlanjutan dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. Dan yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik SD. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang ruang lingkup konsep dasar IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Faratu Zakiyah, NIM 2102102040053. Di sini saya akan membahas tentang prinsip pemilihan konsep dasar IPS, yaitu yang merupakan generalisasi atas berbagai fakta dan kaitan antar fakta. Pada bagian ini kita akan membahas tentang konsep dasar basic konsep yang merupakan suatu gagasan umum yang bisanya dirumuskan dalam suatu kata atau ungkapan yang berguna untuk mengidentifikasikan sekelompok orang. Hal, tindakan, atau hubungan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Melalui petunjuk dasar IPS, kita akan memiliki acuan atau referensi dalam pelaksanaan kurikulum IPS dalam proses belajar mengajar. Dengan mengacu kepada konsep dasar IPS atau dengan kata lain dengan menggunakan pendekatan konsep, yaitu 1. Dalam mengajar belajar berbagai topik. 2. Belajar anak seperti peristiwa, gagasan, dan fakta. Yang ketiga, memahami konsep-konsep dasar IPS. Apa saja sih patokan kriteria dan memilih konsep dasar IPS yang harus dipilih, yaitu A. Relevan atau sesuai dengan anak. B. Membantu menjelaskan tentang kegiatan atau aktivitas manusia, tingkah laku manusia, dan pengalaman hidup manusia. C. Membantu anak agar memahami lingkungan sosialnya. Yang kedua, interaksi kerjasama. Manusia memiliki naluri untuk berinteraksi, berhubungan, atau bergaul dengan sesamanya sejak dilahirkan sampai sepanjang hidupnya. Interaksi didasarkan pada kebutuhan manusia untuk hubungan dengan sesamanya karena manusia ingin mendapatkan kepuasan, ingin dikontrol, dan ingin mendapat kasih sayang. Kerjasama berkaitan dengan pembagian kerja di dalam kelompok. Sering pekerjaan tak dapat dikerjakan seseorang kecuali dikerjakan secara bergotong royong. Yang ketiga, saling ketergantungan atau interdependensi. Manusia saling bergantungan dalam beragam cara, mulai dari pemeliharaan, perawatan, dan dukungan peran sampai pada pertukaran barang dan sampai
dan jasa manusia tidak dapat hidup sendirian secara layak. Yang keempat, kesinambungan dan perubahan atau dengan continuity and change. Berbagai adat istiadat atau tradisi dalam masyarakat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Meskipun ada perubahan, inti adat atau tradisi diteruskan secara berkesinambungan terjadi karena lembaga perkawinan menyebabkan manusia dilahirkan dan kemudian melahirkan. Kesinambungan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang kelima, kesamaan, keragaman, dan perbedaan. Semakin besar suatu masyarakat, semakin beraneka ragam masyarakat itu, seperti dalam jenis kelamin, pria dan wanita, suku, bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, pendidikan, kekayaan, atau keragaman dalam makanan, pakaian, rumah, dan kesenian. Ada beraneka ragam, namun ada kesamaan dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang beraneka ragam dapat membentuk suatu negara bangsa karena adanya kehendak bersama untuk hidup bersatu hingga terbentuk integrasi bangsa. Walau manusia berbeda-beda, ada kesamaan, misalnya derajat dan manusiawi serta kebutuhan yang sama, yaitu sandang, paman, dan papan. Keselamatan harta jiwa dan harta milik, kehormatan dan keinginan yang dihargai, kesempatan mengembangkan diri, serta kasih sayang dan cinta. Yang kelima, konsensus atau konsensus. Konflik atau konsensus. Konflik dapat berwujud pertengkaran antara anak-anak sampai pada sanksi pada skala yang sangat luas, yaitu perang dunia. Berbagai cara membatasi dan mengatasi konflik serta menghindarinya antara lain sistem pengendalian seperti pemberian nasihat, ajakan dan bimbingan, ancaman, sanksinya oleh masyarakat, penegakan hukum, dan peningkatan pendidikan. Konsensus atau kesepakatan dalam konflik dalam pergaulan anak sering mengadakan konsensus, misalnya bermain bersama dengan aturan bermainnya. Konsensus dapat dicapai antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, bahkan dengan negara. Yang terakhir, evolusi atau adaptasi penilaian. Revolusi berarti perubahan yang sangat cepat dalam waktu singkat, maka evolusi adalah perubahan yang sangat lambat dalam jangka waktu yang lama. Ada masyarakat dan kebudayaan sangat lambat dalam waktu yang sangat lama, sehingga seseorang tak menyadari perubahan itu. Tak persis pada zaman dulu, namun perubahan bersifat evolusionis dalam proses evolusi teradaptasi atau penyusuaian gigi faring atau suatu jenis hewan pemakan daging lama-kelamaan menumpul, walau hewan itu berubah menjadi pemakan daun-daunan dan buah-buahan. Dalam proses perubahan sesuatu masyarakat dan kebudayaan yang berlangsung sangat lambat terjadi adaptasi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Hasanah dengan NIM 21021020408. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi karakteristik konsep dasar IPS berdasarkan materi dan strateginya. Yang pertama, berdasarkan materi IPS. Mempelajari IPS pada kenyataannya adalah mengulas interaksi antara individu dengan masyarakat di lingkungan. Ada 5 macam sumber materi IPS, diantaranya yang pertama, segala sesuatu ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Dan yang terakhir, anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi. Yang pertama dari segi makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Yang kedua, berdasarkan strategi penyampaian pengajaran IPS. Menurut Hidayat, strategi penyampaian pengajaran IPS didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat, tetangga, kota, dan dunia. Strategi ini dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya, secara bertahap dan sistematis, bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkungan. Menurut Jean Piaget,
Usia anak SD 7-12 tahun ada pada stadium operasional konkret. Oleh karena itu, guru harus membuat pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa. Misalnya, potongan waktu belajar yang tidak terlalu panjang, peristiwa belajar harus bervariasi, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu materi harus dibuat semenarik mungkin bagi siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.